Sidang pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat memasuki babak baru. Hari ini Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal dan Kuat Maruf saling bersaksi untuk menjelaskan peristiwa pembunuhan Yosua. Kuat Maruf dan Riki Rizal mencabut kesaksian soal sarung tangan hitam yang dipakai Ferdy Sambo sebelum penembakan Yosua. Sementara Barada Eliezer yakin Ferdy Sambo memakai sarung tangan hitam sebelum menembak Yosua. Baradae juga mengungkap fakta kedekatan Putri Chandrawati dengan Brigadir Yosua Huta Barat. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan kuasa hukum Ferdy Sambo, Rasamala Aritonang. Selamat sore, Bang Rasamala. Selamat sore, Mbak Nana. Dan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Selamat sore, Prof. Hipnu. Selamat sore, Mbak Nana. Selamat sore, Mas Mala. Oke, saya mau langsung ke Bang Mala terlebih dahulu. Bang Mala, Kuat Maruf dan Riki Rizal mencabut keterangannya di BAP yang tadinya melihat Ferdy Sambo, klien Anda, memakai sarung tangan hitam sebelum penembakan Yosua. Kemudian mereka berdua, Kuat Maruf dan Riki Rizal, mengaku tidak melihat Sambo memakai sarung tangan. Jadi dicabut ini BAP-nya. Tanggapan kuasa hukum atas perubahan BAP ini seperti apa? Ya, pertama gini, itu kan hak daripada tersangka untuk memberikan keterangan secara bebas di hadapan pengadilan. Berdasarkan ketentuan di dalam KUHP 184 dan seterusnya, maka apa yang menjadi bukti, alat bukti di persidangan adalah apa yang saksi-saksi sampaikan keterangannya di hadapan persidangan. Jadi sekali lagi keterangan di hadapan persidangan lah yang menjadi fakta dan bukti yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Begitu. Walaupun kemudian hakim tentu menanyakan apa alasan perubahan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan soal sarung tangan tadi oleh dua saksi tadi memang tidak melihat. Memang faktanya kemarin diputarkan juga lewat CCTV, itu tidak nampak adanya sarung tangan tersebut. Karena ada perbedaan warna tangannya, kalau dia pakai sarung tangan hitam, itu bisa dilihat dengan mudah, dia sama dengan warna celana Pak Ferdy Sambo yang juga berwarna gelap. Tetapi yang terlihat adalah coklat muda seperti warna kulit. Itu bisa dilihat, walaupun kalau ingin memperjelas, sebenarnya kita bisa menggunakan bantuan lebih jauh dari digital forensik, lewat multimedia forensik. Nah, sebenarnya dari fakta CCTV tersebut itu secara real sudah menunjukkan fakta bahwa klien kami Pak Ferdy Sambo memang tidak menggunakan sarung tangan pada saat tiba di Duren. Ya, walaupun ketika turun dari Saguling, itu yang disampaikan oleh RE bahwa pada saat di Saguling pun sudah memakai sarung tangan waktu turun. Nah, ini bisa dilihat juga di CCTV ketika beliau turun dari lantai rumahnya, turun keluar dari Saguling. Itu juga di CCTV, kemarin juga sempat kami mintakan dan sebenarnya sudah beredar juga di media. CCTV itu dengan mudah bisa dilihat tidak menggunakan sarung tangan. Saya pikir itu cukup clear gitu. Nah, sekali lagi memang persidangan ini kan harus menyajikan fakta secara faktual untuk dapat melihat kebenaran materialnya. Jadi jangan sampai kemudian walaupun dia demi memperjuangkan justice collaborator, kemudian dia memfabrikasi atau justru menyampaikan informasi yang tidak sebenarnya. Saya pikir itu justru harus jadi pertimbangan untuk mengevaluasi kembali statusnya sebagai justice collaborator. Oke, jadi pencabutan BAP-nya dari Kuat Maruf dan juga Riki Rizal ini menurut Anda didukung oleh rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa tidak ada pemakaian sarung tangan oleh klien Anda. Saya mau ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, perubahan keterangan Kuat Maruf dan juga Riki Rizal soal pemakaian sarung tangan hitam ini apakah kemudian membuka celah, memberikan celah bagi Ferdy Sambo untuk bisa lolos dari dakwaan ataupun tuntutan pasal pembunuhan berencana? Ya, terima kasih Mbak Nana. Terkait perbedaan berita acara yang kemudian diralat dalam persidangan itu suatu hal yang biasa. Karena nanti tadi seperti Mas Mal sampaikan adalah dipakai dalam persidangan. Cuman kita melihat di dalam suatu teori pembuktian ada namanya asas beyond a reasonable doubt. Jadi suatu pembuktian itu harus jelas, harus rigid, harus logis, dan harus jelas. Nah, oleh karena itu dalam seperti ini, apakah mungkin dalam suatu ada suatu kehendak awal tidak didahului dengan pelindungan diri, perlindungan? Karena kalau kita lihat dalam suatu gelar perkara, dalam suatu ekspos yang apalagi terkait dengan barang bukti, hampir semua penegak hukum itu memakai sarung tangan, kan gitu loh. Nah, ini kita tidak tahu. Nah, oleh karena itu, kalau memang terjadi nanti perdebatan antara memakai sarung tangan dan tidak sarung tangan,
saya percaya tadi bahwa cek CCTV itu harus dikaji lebih jelas. Karena kesaksian mata yang dilihat adalah memakai, tapi dari CCTV tidak. Dan kita lihat, nah nanti Mbak, kalau memang ada suatu perbedaan yang fatal yang antara saksi dengan CCTV, itulah ranah hakim yang akan menentukan bagaimana keyakinannya. Oke. Situ. Tapi hakim nanti akan percaya yang mana? Bukti konkret di CCTV atau kesaksian dari justice collaborator? Kalau tadi menurut Bang Mala kan di CCTV yang beredar memang tidak terlihat dan kemarin juga diputarkan tidak ada begitu. Ya, keyakinan subjektivitas hakim Mbak Nana. Mau percaya yang mana? Kalau percaya yang CCTV juga sah, percaya itu karena kok domain beliau. Domain dia, karena jadi namanya suatu keterangan hakim, itu. Ya? Mana yang dipakai? Kalau memang sampai terjadi ada perdebatan yang tidak ketemu antara memakai dan tidak memakai. Karena ini memang suatu yang sangat menentukan sekali antara aspek pembunuhan apalagi terhadap perencanaannya. Ya, kalau sampai ditemukan ada suatu perencanaan, bagus tadi Pak Mala. Oh, berarti tidak ada suatu perencanaan. Nah ini yang saya kira bagian loh Mbak Nana. Perencanaan itu banyak loh unsurnya loh. Itu bagian dulu ya. Oke, jadi pemakaian dan tidak memakai sarung tangan itu menentukan apakah itu penyusunan pembunuhan berencana atau tidak. Itu sekali lagi subjektivitas hakim. Tapi Bang Mala saya ingin tanya, perubahan keterangan dari Kuatmaruf dan Ricky Rizal soal tidak melihat klien Anda memakai sarung tangan, ini ada pengaruh dari klien Anda tidak? Apakah ada tekanan ataupun pendekatan? Saya pikir nggak ada lagi lah tekanan. Klien saya kan sekarang Pak Ferdi Sambo maupun Bu Pece kan sekarang saat ini sudah ditahan ya, berada di dalam tahanan dan dijaga secara ketat. Jadi dalam proses kemarin pun hakim itu kan mendorong semua saksi untuk menyampaikan keterangan dengan sebenar-benarnya gitu. Dan itu menegaskan bahwa tidak boleh lagi ada pengaruh dari para terdakwa yang sekarang hadir di persidangan. Saya pikir itu sudah clear lah. Jadi tidak perlu ada asumsi bahwa ada tekanan dan segala macam. Saya kira itu sudah mengada-ngada dengan proses di mana semua masyarakat, publik dan media mengawasi dengan begitu ketatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut hemat saya, keterangan saksi itu mungkin saja bisa keliru. Artinya gini, kalau Richard Eliezer menyampaikan dia melihat pakai sarung tangan, itu dia bisa saja dia lupa, dia keliru melihat, itu mungkin saja. Tetapi CCTV tidak mungkin lupa. CCTV kan nggak bisa lupa, CCTV nggak mungkin keliru gitu, nggak kecuali dia dimodifikasi ya. Nah di CCTV yang kemarin diputarkan sebenarnya ada satu nanti yang turun dari Saguling sudah kita mintakan juga dan itu beredar di media, itu terlihat kok dengan jelas bahwa keterangan Eliezer yang menyatakan dari Saguling sudah memakai sarung tangan, faktanya ketika turun keluar pagar rumahnya di Saguling itu Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan, begitu demikian pula ketika tiba di Duren 3. Kalau itu dianggap masih harus diperjelas, menurut saya inilah waktunya peradilan pidana menggunakan bantuan teknologi, menggunakan saintifik, menggunakan digital forensik. Kan kita ada multimedia forensik untuk membantu untuk memperjelas data-data digital itu dengan sangat mudah itu bisa ditunjukkan faktanya. Saya pikir itu yang harus dilakukan ke depan dalam persidangan dan itu sudah kita ajukan sebenarnya yang lalu kepada hakim untuk menggunakan bantuan digital forensik hanya untuk, walaupun kita sudah melihat ya di CCTV itu tidak lihat, hanya untuk menegaskan begitu. Demikian. Tidak ada tekanan dari kliennya Bang Mala terhadap Ricky Rizal dan juga Kuatmaruf untuk mencabut keterangannya, Prof. Hipnu. Tapi perubahan keterangan dari Kuatmaruf dan juga Ricky Rizal ini Anda melihat ini kan sama-sama semuanya terdakwa juga dan mereka saling bersaksi. Ada upaya saling membantu di persidangan? Ya. Tampaknya kalau kita melihat sama-sama satu rasa, satu nasib. Kan itu kan. Sehingga adanya suatu memang dalam suatu pembuktian sih memang bicara hukum, bicara bukti. Tapi tampaknya ada suatu kesamaan nasib sehingga ada suatu perspektif yang sama. Sehingga apalagi kalau kemarin di dalam suatu persidangan itu sudah ditemukan ada tadi CCTV yang nadanya kok tidak ada, bisa juga. Karena sekarang itu kan era terbuka, walaupun memang kesaksian para saksi itu adalah sendiri, tapi sebelumnya kan ketemu dengan penasihat hukumnya, dengan informasi yang lain. Yang tepat yang mana? Nah, itu sehingga kita itu sulit sekarang walaupun pemeriksaan saksi itu berdiri sendiri-sendiri, tapi dunia media kan terus bergulir kan itu Mbak. Bisa jadi. Makanya satu-satunya saya sepakat tadi bahwa coba cek satu lagi dengan digital forensik. Ini karena
ke depan Mbak Nana, namanya bukti elektronik itu merupakan alat bukti yang pertama kalau kita dalam RUU debat itu. Satu karena bukti elektronik tidak akan bicara lain selain apa yang dilihat, apa yang ketemukan dalam suatu persidangan. Tidak ada perubahan sedikit pun. Oke, baik. Saya akan nanti masuk lebih dalam kepada materi persidangan, materi kesaksian dari Barada Richard Eliezer yang cukup menarik ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber, Bang Mala dan juga Prof. Hipnu. Bang Mala, saya akan masuk ke dalam materi kesaksiannya Barada Richard Eliezer ya, yang tadi mengatakan bahwa Barada Richard Eliezer mengaku mendengar percakapan ataupun pernyataan Ferdy Sambo yang mengatakan bahwa ini Yosua harus dikasih mati, dan kemudian Richard Eliezer juga mengatakan menyerahkan senjata dari Yosua kepada Ferdy Sambo yang kemudian dibawa ke TKP pembunuhan. Ini bagaimana tanggapan dari kuasa hukum dengan kesaksian-kesaksian ini? Ini kan rangkaian untuk mendukung pembunuhan berencana ini. Ya, jadi ini berdasarkan berita acara pemeriksaan dari Pak Ferdy Sambo ya. Saya kutip dari berita acara pemeriksaan Pak Ferdy Sambo. Menurut keterangan dari beliau itu pada saat dipanggil di Saguling memang disampaikan bahwa saya mau klarifikasi ke Joshua kalau nanti ada perlawanan siap untuk tembak, itu yang disampaikan. Kemudian itu pertanyaan yang disampaikan ke Ricky, kemudian Ricky menolak. Selanjutnya karena Ricky menolak, Pak FS minta ya sudah coba panggil si Eliezer, si Richard. Richard disampaikan pernyataan yang sama, kemudian Richard mengiyakan siap, katanya begitu. Nah, pada saat hadir di Duren 3, waktu datang di Duren 3 tersebut, pada saat peristiwa penembakan, instruksi yang disampaikan atau perintahnya, hajar Cat, itu berita acaranya bunyi begitu. Bahwa itu diinterpretasikan dihubungkan dengan di Saguling, ya itu bisa saja. Tetapi soal keterangan bahwa ada senjata HS yang diberikan oleh Richard, senjata Joshua yang diberikan Richard kepada Pak Ferdy Sambo, berdasarkan berita acara dan keterangan beliau tidak pernah beliau itu menerima senjata Joshua dari Richard. Itu tidak pernah ada, tidak pernah diberikan oleh Richard. Begitu. Jadi keterangan beliau berdasarkan berita acara ya sebatas itu, dan itu juga dikonfirmasi oleh saksi lainnya seperti saksi RR, juga saksi KM. Itu sama instruksi waktu dipanggil ke Saguling kan RR pertama kali justru RR gitu. Itu, Nana. Prof. Hipnu, ini bagaimana ya bisa membuktikan rangkaian peristiwa pembunuhan berencananya? Karena sekali lagi yang bersaksi mengatakan seperti itu hanya Barada Richard Eliezer. Sementara Ferdy Sambo, kemudian Ricky Rizal dan juga Kuat Maruf menyatakan pernyataan yang hampir sama begitu. Terutama soal kesaksian tadi yang dikatakan soal menyebut Yosua harus dikasih mati, kemudian membawa senjatanya Yosua diserahkan oleh Richard Eliezer kepada Ferdy Sambo. Itu tadi bantahannya dalam BAP dan juga kesaksian. Ini bagaimana? Apakah cukup kuat kesaksiannya Barada Richard Eliezer ini untuk rangkaian peristiwa pembunuhan berencana, Prof. Hipnu? Ya, ini Mbak Nana, kita kembali pada konsep pengungkapan perkara di dalam satu pembuktian. Ada 7 sistem kan, korbannya sudah, tindak pidananya sudah, lokus deliktinya sudah, tempus deliknya sudah. Sekarang yang lagi ramai sekarang adalah bagaimana caranya, cara untuk melakukan suatu kejahatan. Nah, oleh karena itu cara ini yang sekarang lagi dikejar sekarang. Caranya karena cara ini juga nanti untuk menentukan berat ringannya suatu tindak pidana, Mbak Nana. Apakah cara ini dengan suatu perencanaan, apakah cara itu tidak. Nah, oleh karena itu konsep perencanaan yang terjadi itu juga bagian dari formulasi nanti hakim menggabungkan. Apakah dari persiapan Saguling ke Duren 3 itu ada suatu persiapan? Nah, itu akan digabung-gabungkan. Oh, ternyata ada. Nah, kalau memang terkait dengan pernyataan masing-masing terdakwa, saya kira itu memang ada suatu hubungan kausalitas yang memang ada. Tapi yang jelas, dalam hal seperti ini hakim harus punya objektivitas terhadap perencanaan tadi. Karena kunci dalam suatu pengungkapan perkara pembuktian adalah bagaimana cara melakukan dan alat apa yang dilakukan.
Dan satu lagi yang belum ketemu, motif apa? Itu baru lengkap pengungkapan seperti ini. Oke, cara yang dilakukan dan hal apa yang dilakukan serta motif. Ini saya ingin masuk ke lebih dalam. Bang Mala, kesaksian Barada Eliezer di persidangan menyebut ada kedekatan antara Putri Chandrawati, istri klien Anda, dengan almarhum Yosua. Lalu klien Anda dan PC dan Putri Chandrawati atau istrinya pisah rumah juga menurut Barada Richard Eliezer. Kenyataannya memang seperti itu? Bang Mala? Saya kira itu hanya satu-satunya keterangan. Ya, halo. Ya, silakan. Saya kira itu hanya keterangan Richard saja yang menyampaikan begitu. Karena di persidangan Pak Sambo menyampaikan bahwa hubungan Pak Ferdi Sambo dengan Bu PC dalam hubungan yang baik, juga memperlakukan semua ajudan juga ART sama diperlakukan. Memang Bu PC, Bu Putri itu ini berbeda, dia tidak membuat batasan antara atasan dengan bawahan. Dia bergaul sama kedekatannya dengan semua ADC gitu, dianggap anak-anak sendiri. Itulah yang terungkap di dalam persidangan begitu. Jadi keterangan-keterangan yang disampaikan itu di persidangan Pak Efes dan Bu PC juga disampaikan oleh saksi-saksi baik dari ADC, kemudian ART, juga saksi-saksi yang lain itu tidak menggambarkan seperti apa yang disampaikan oleh Richard gitu. Termasuk soal pisah rumah, tidak ada pisah rumah, itu selama ini tinggal di Saguling dan di Jalan Bangka itu kan rumah mertuanya Pak Ferdi Sambo. Jadi tidak mungkin kalau pisah rumah justru tinggal di rumah mertuanya, itu justru tidak logis gitu. Itu Nana. Ya, kemudian yang kedua Nana, isu soal berencana itu ada kaitannya juga dengan keadaan kejiwaan. Apakah perencanaan itu dilakukan dalam keadaan tenang atau emosional? Ini yang berkaitan dengan motif yang disampaikan oleh Prof. Hipnu tadi. Sehingga penting nanti hakim menilai bagaimana keadaan kejiwaan Pak Sambo ketika bertindak. Kalau dia dalam keadaan yang emosional, sebenarnya dalam kerangka pembunuhan berencana itu sebenarnya bagian dari unsur yang tidak terpenuhi. Kalau kemudian itu bisa secara faktual itu yang yang bisa kita lihat di dalam persidangan. Oke, berarti memang klien Anda saat itu menurut klien Anda dan menurut Anda kondisi psikologisnya dalam keadaan yang tidak stabil ya, emosinya alias emosional. Prof. Hipnu, terakhir singkat saja soal kedekatan antara Putri Chandrawati dan juga Yosua yang diungkap oleh Barada Richard Eliezer dan juga klaim pisah rumah. Ini memang motif yang ingin digali oleh majelis hakim? Singkat saja, waktu kita nggak banyak, Prof. Hipnu. Iya, karena dalam suatu kejahatan itu pasti ada motif, Mbak. Nggak mungkin. Oleh karena itu motif itu harus ada. Dengan demikian, kalau ini motif tidak ketemu, agak suatu sulit. Kalau kita pelitian itu mungkin satu-satunya kejahatan tanpa motif itu nantinya. Oke, jadi motifnya itu memang harus ditemukan nanti ya di persidangan. Apakah motifnya sesuai yang tadi soal kedekatan atau ada motif lain kita juga tidak tahu. Soal kondisi emosional juga harus bisa dibuktikan nanti oleh tim kuasa hukumnya Ferdi Sambo. Tapi kita akan tunggu nanti bagaimana perkembangan persidangannya. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Rasa Mala Aritonang, kuasa hukum Ferdi Sambo, dan juga Profesor Hipnu Nugroho, guru besar Universitas Unsud, guru besar hukum pidana Universitas Unsud. Terima kasih Pak Hipnu dan juga Bang Mala atas waktunya sore hari ini. Sehat selalu.